Ora ana sombong, ora ana minder. Urip pisan kok direpoti karo sing ora-ora. Ana minder, ana sombong, optimis, pesimis, bareng opo iku. Mengomongke, wah ini Indonesia begini kok pesimis lho. Kira ana masalah pesimis, aku ngomong ki do asu, ngono tok. Kok pesimis piye? Ora pesimis, aku hidupku tanpa optimisme dan tanpa pesimisme karena aku mau efisien. Hidup itu ya hidup, jalanin titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca Quran, kita akan mendapati momentum di mana hanya segolongan kecil yang mampu melihat dengan mata batin, yang mampu berpikir tentang apa yang diciptakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, baik berupa alam maupun Quran itu sendiri. Saya kalau boleh minta penjelasan lebih jauh tentang segolongan kecil, kenapa Allah menekankan itu, bahkan dari konteks sejarah para nabi menyebarkan agama, menyebarkan Islam, menyebarkan agama tauhid, hanya segolongan kecil yang mampu menangkap pesan-pesan itu. Kenapa tidak lebih jauh, dan apakah di sana ada tantangan lebih jauh kepada para penyuluh agama, para pemuka agama, dan kenapa para kiai kebanyakan pun tidak mampu memahami pesan-pesan itu sendiri sehingga implikasi pada umat kebanyakan. Makasih. Ya saya kira itu sangat menarik untuk mempelajari manusia sebagai pemimpin alam itu Mas. Kalau Anda lihat mangga, kalau Anda lihat buah, Anda lihat tanah, Anda lihat apa segala macam, kayaknya memang ada sunnahnya Allah yang seperti itu. Jadi intinya buah mangga itu ya pelok kuwi. Dan pelok ini yang paling tidak bisa dimakan, tapi yang memungkinkan regenerasi mangga itu ya peloknya itu kan gitu. Dan pelok ini paling tidak populer, tempatnya paling dalam, tidak kelihatan dan tidak pernah dipuji-puji orang, karena yang dipuji orang kan anu niku apa jenenge? Dagingnya kuwi kan gitu. Sementara kulitnya juga. Kulitnya ini melingkupi seluruh dagingnya sehingga dia sesungguhnya lebih luas daripada dagingnya. Artinya sing masyarakat bagian kulit itu ya mesti luwih oke. Dan itu tidak ada masalah Mas. Kalau menurut saya jangan dibantah tapi dipelajari dan diantisipasi. Sebab kalau Anda membantah itu berarti rundingan meneh karo Gusti Allah. Terus kue usul kalau gitu diulang lagi deh. Sekarang bikin manusia yang pemaham ayatnya cukup banyak gitu, jangan hanya sedikit gitu ayo. Usul dhewe rono kowe. Itu maksud saya, mungkin memang Tuhan seperti itu dan Allah mengatakan berkali-kali aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yatafakkarun. Kebanyakan manusia itu tidak mau berpikir, kebanyakan manusia itu tidak mau merenung dan lain sebagainya. Allah ini kan bikin alam, terus bikin kita, dikasih Quran untuk sambungan antara kita dengan alam. Asal kita memakai Al-Quran, maka kita tidak pusing terhadap alam dan tidak pusing terhadap diri kita. Kan cukup begitu sebenarnya Mas. Nah tidak usah kita suruh rubah alamnya dan kita suruh rubah manusianya. Ya manusia itu memang seperti itu. Jadi kalau Muhammadiyah Muktamar itu yang sidang piro kan Cak Mus? Yang sidang, yang ikut sidang sing melu sing ngomong kira-kira piro? Kalau dijumlah dari seluruh muktamari sing melu ngomong tenan jumlahnya 30, sing teko 3.000-an. Nah Mas bayangkan, sing teko 3.000 sing ngomong paling pol 30. Jenenge penggembira. Saiki iso mbayangke saiki nek Gusti Allah ngerubah takdire, sing teko muktamar 3.000 sing ngomong 2.000 mudar dhewe ta kowe? Ayo ngono kuwi, hidup tuh memang begitu. Yang lain namanya penggembira. Yang main sepak bola berapa? 22 ditambah official ya pol 30 40. Sing nonton pira? 30.000. ASB saiki kok usulke, mbok sing bal-balan aja mung 22. Sing bal-balan kok kira-kira 2.500 saya modar, lapangannya sak kutho. Memang begitu Mas.
Yang namanya dunia sepak bola itu penghuni terbanyak adalah orang yang nuntut, orang yang menikmati dan nuntut, marah, menikmati, nuntut, marah, menikmati, nuntut. Itu toh. Memang begitu dan masyarakat tuh begitu itu. Ya jangan marah, memang begitu. Wasitnya cuma satu. Dan dia mewakili demokrasi sedunia sepak bola, diwakili wasit siji coba. Wabot banget dan itu kan kudune nek demokratis wasitnya sak lapangan. Sak stadion. Nggo semprit kabeh. Nek demokratis, Oh, karo nggo kartu merah, kartu kuning, kartu apa? Nggo dhewe. Dadi sadurunge nendang iki tak Zidane, ini saya mau tendang ke Henry. Prit. Oh nek jumlah pritere memenuhi quorum baru ditendang ngono kuwi ya. Amoter bal-balane. Lah memang begitu hidup itu, Mas. Kebanyakan dari badan kita ini juga hanya support. Intinya badan kita itu hanya zujah dan misbah. Tapi miskahnya besar. Miskah itu apa? Jasad kita ini. Dia cuma support. Ini miskat, zujajah itu akal, misbah itu hati. Dan itu pun akal itu kan ya mengsak gegem ini, sak gegem. Hati ki ya mengsak gegem ini iki. Tapi awak dhewe kan semene kae. Kelangan sikil ra apa-apa. Ya toh Mas? Kelangan tangan ra apa-apa. Nek kowe kelangan sak gegem kuwi. Ya memang begitu ya Mas, mau bagaimana ya. Sekarang Anda harus bisa menanggapinya dengan ngenyangi ngelmu segoro, ngenyangi ngelmu langit, ngelmu bumi. Semua Anda harus jinakkan seluruh gejala hidup Anda ini dengan ilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu bagaimana mau jinak? Kesedihan harus dijinakkan, penderitaan harus dijinakkan. Semua harus dijinakkan dan semua memerlukan ilmu sendiri-sendiri. Penjinakan jiwa namanya ilmu psikologi, penjinaan ekonomi namanya manajemen, penjinaan politik namanya ilmu sosial. Kan begitu Mas, memang begitu, ya apa boleh buat. Dan itu saya bersyukur, jadi kalau misalnya gini, padang bulan dulu sampai 30.000, 40.000, sekarang tidak ada 1.000. Apa sedih saya? Loh zamannya gari 1.000, gari 5 aku ora masalah. Ora ana wong aku ora masalah. Kapan aku nyembah menungso? Ora iso kowe nggak aku minder. Tur ora iso kowe nggak aku sombong. Ora iso. Ora ana sombong, ora ana minder. Urip pisan kok direpoti karo sing ora-ora. Ana minder, ana sombong, optimis, pesimis, bareng opo iku. Mengomongke, wah ini Indonesia begini kok pesimis lho. Kira ana masalah pesimis, aku ngomong ki do asu, ngono tok. Kok pesimis piye? Ora pesimis, aku hidupku tanpa optimisme dan tanpa pesimisme karena aku mau efisien. Hidup itu ya hidup, jalanin titik. Itu sejak saya di Malioboro tahun pertama yang dikenal teman-teman puisi saya itu hidup itu ya gitu, hidup itu dijalani. Anak kabeh ditakokke terus ndodok kok kowe kok coklat tole. Wah ayo tur bentukmu kok kaya ngono to ya. Mbok sing rada artistik setitik apa piye. Sok-sok rada ireng kowe iki. Wah, ya piye nek kabeh kok takokke. Wis piye? Ning ya asik lho nek gelem ngono kuwi. Amonoloh to kuwi karo ngising, karo ndodok, karo merenungi. Telotek gitu terus kok pertanyakan warnanya. Kok pernah kan aku iki mangan apa wae kok mambumu ngono kuwi to. Aku wingi mangan soto kowe ya ngono kuwi mambumu, aku mau mangan hamburger mambu ya ngono, kok aneh men to kowe iki. Kudune nek aku mangan soto ya ambumu iki mengandung soto. Nek aku mangan hamburger ya rada kebarat-baratan ambune ngono lho. Ora tetep padha ambune. Dan itu kan mengasyikkan Mas, mengasyikkan. Mustofai kon urip ning London 5 tahun ora mangan sego. Kon bali rene bar kuwi, wis mangane mung roti opo, gandum opo ngono kae wis, keju. Bali rene ana sing berubah. Ya tetep ngene iki.
Ora ana sing berubah. Jadi jangan ditipu oleh jasad. Jangan ditipu oleh makanan, jangan ditipu oleh materi, jangan ditipu oleh apapun yang tadi perhiasan dunia tadi. Yang dibaca seteng tadi. Jangan kamu berpaling dari mereka. Mereka itu orang-orang yang setia menyeru kepada Allah pagi dan sore. Jangan berpaling dari mereka karena kamu terpikat oleh perhiasan dunia. Itu kan jelas sekali masalahnya. Cuman sekarang ini problemnya menjadi meningkat karena kita sedang tidak punya kemampuan membedakan mana penyeru Allah dan mana pedagang permata. Akhirnya kecelek. Kita pikir ulama, ternyata pedagang. Kan gitu. Kita pikir tokoh, ternyata bukan. Jadi kita kecelek terus. Jadi untuk memahami Al-Quran itu kita harus mundur beberapa langkah untuk mengembalikan hidupnya parameter di dalam pikiran kita. Iki sopo to, iki opo to janjane. Alif batak sinau meneh. Makanya wiridnya salah satunya adalah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu Allah wa asyhadu anna opo. Kita syahadati semuanya. Allah kita akui sebagai Allah, batu kita akui sebagai makhluk Allah, gitu loh yang namanya, yang saya maksud syahadat itu. Itu teman-teman sekalian. Jadi dan itu dinikmati mas, nikmat banget, nek gue gelem menikmati. Kalau Anda bantah mas, nah itu calon itu. Jangan bantah sama Allah itu sudah. Sama Allah itu pokoknya mesti apik ning aku urung mudeng ngono ya. Mesti apik gitu. Itu loh mas. Memang berat awal-awalnya, tapi kalau Anda setia kepada Dia nanti Anda akan menemukan dan Allah akan lebih cepat memberikan tabayun kepada Anda kalau Anda beritikat baik kepada Dia. Karena Allah punya rumus, ana inda dhonni abdi bi, aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepada aku. Kalau kamu berlaku aniaya, maka aku akan jelomprong ke kamu untuk terus menganiaya sehingga kamu akan teraniaya oleh dirimu sendiri. Karena semua rumus di Al-Quran tidak ada orang menganiaya kecuali dia menganiaya dirinya sendiri. Tidak ada orang zalim kecuali dia mendolimi dirinya sendiri. Ketika Adam alaihissalam melanggar dengan ilmu keragusannya itu, maka dia menemukan bahwa dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Maka dia berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Kan gitu ya mas ya. Saya tahu Anda tidak puas, tapi pokoknya kira-kira ngono kuwi. Nah, kapan-kapan tolong ditanyakan yang begitu-begitu itu. Supaya kita bisa mengembara. Berkelakar itu penting mas. Wah nek ora iso berkelakar modar kowe. Modar. Wes modar kowe, kudu pinter berkelakar. Berkelakar itu karo secara estetik nek kaya Mustafa iki bojone sok kon nganggo rok. Sok nganggo sewek, sok nganggo orang gua apa-apa dhuwure jilbaban. Wis sensasi, dia butuh variasi-variasi. Jilbabe rasa sapa to? Oh, gua ngono kuwi enak ya Mas. Nikmat kalau kita mampu menikmati itu semua nikmat. Gitu loh. Ojo terjebak kaya cah Madura kae. Dia membayangkan wanita itu bagaimana, wah, dia terjebak oleh nafsu di wilayah imajinasinya. Jadi nafsu itu macam-macam, hanya seks sama harta. Nafsu itu misalnya ilmu yang berkepanjangan dan tidak efektif itu juga nafsu. Itu mas ya. Macam-macam nafsu itu. Mengendalikan nafsu itu memang kunci yang luar biasa, tapi orang tidak mengaplikasikannya ke berbagai macam bidang. Di Madura tidak boleh pacaran, apalagi di desa pesantren. Kan di Madura itu satu RT harus ada musola, satu dusun harus ada masjid, satu desa harus ada pesantren. Jadi atmosfernya, ya kecuali di kota-kota ya, atmosfernya kan tidak mungkin pacaran. Jadi kalau seneng sama wanita, itu ya dipendam bertahun-tahun, paling ya kirim-kiriman surat secara sembunyi-sembunyi, tapi kan tidak punya pengalaman budaya dan fisik sama sekali. Sehingga ketika malam pertama kan meledak. Nah, wis iso dibayangke meledos biasa we kaya ngono, apa meneh sing meledos wong Madura ya to. Ah wis. Ku karo bojone dengan semangat caruk ora karo-karuan, wah dicacah-cacah bojone kan. Tapi begitu dia malam pertama ternyata dia tidak mampu melakukan itu karena dia kecewa sama imajinasinya sendiri tadi. Dia sudah sing ngono kae to,
Woro wis mulai dendam ora karuan kae karo bojone. Awas kowe malam pertama tak edel-edel. Wis pokoke dedel duel sak ranjang-ranjange engko cuklek kabeh engko wis. Aning begitu bojone didelok kok ora puas to ya. Coba kamu berdiri di pojok sana. Terus bojone pikir. Coba dicopot. Loh, kendetnya dicopot. Kendetnya dicopot. Wes akhirnya dicopot kabeh iki, saru tak gak iki saya ilmu loh ini ya. Coba kamu berjalan seperti Ragawati itu. Nah, jalan pelan ya. Jadi kurang puas. Kok nyode remah kok. Mek ngene ae. Tak pikir yo opo jeneng wong wedok iki. Kok mek ngene, tak kon mlaku yo mek ngono tok. Coba kamu sekarang berbaring. Wes bojone nganut ae wong jenenge wong Madura. Wanita Madura hati-hati kata nganut engko mbledos dhewe kon musuh wong Madura. Wong jamune tekek piro sedina ya. Begitu wis berbaring dipandeng dicari mana tuh sing hebatnya wanita itu. Digaduk-gadukkan dengan imajinasi mek ngene tok. Dipandeng karo iki sing garen donya ribut iki. Wong barang koyok ngene ae. Dicablek karo dhek. Wes, angel iki lho, Mas. Anda ini kurang bisa menikmati hidup. Makanya urat Anda agak kaku-kaku. Ya ta, Mas? Anda kurang ini jadi masih harus banyak yang harus digini-giniin di badan Anda. Benar itu. Itu kekakuan badan akan menciptakan kekakuan psikologi, kekakuan hati, kekakuan pikiran dan seterusnya. Orang hidup harus luas. Luas itu bukan munafik, luas itu kalau dalam cara berpikir seperti dua pernah ingat rumusnya, cara berpikir lurus, linear, cara berpikir zigzag, terus zigzag ini kalau ditradisikan dia akan muter sendiri menjadi spiral, kalau diterusin putarannya akan menjadi siklikal. Begitulah cara kita melihat kehidupan. Nek kowe lurus, jadi siratal mustaqim itu bukan jalan yang lurus. Kuwi biyen sapa sing nerjemahke kuwi? Ono wong kok kon mlaku kenceng ki lho, kon mlaku lurus ki terus apa ora nabrak. Ya wong mlaku jenenge nyetir ya ngene. Wong nganggo motor ya kudu menggok-menggok. Nek lurus terus wong dalane menggok-menggok. Mana bisa kita mengendarai motor dan mobil dengan jalan lurus iku ya apa? Kok jalan yang lurus iku lho. Dan mustaqim itu bukan kata sifat. As-sirat al-mustaqim. Mustaqim itu dari kata istaqoma yastaqimu mustaqiman. Orang yang menegakkan. Apa yang ditegakkan? Konotatif terhadap kebenaran Allah. Jadi siratal mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Di Indonesia kan lurus. Nah, sangel lah gue. Aku saiki kudune ditulis ning perapatan kae. Siratal mustaqim terus, ngono kae to. Ayo sing ngene iki lho wong-wong jan. Sok ngono kuwi lho alah kok do keset, mbok yo rada dipikir sithik. Jadi siratal. Nah, kalau berpikir lurus begitu itu, Mas. Berpikir itu tidak bisa. Jadi kalau kayak di sini saya di depan, saya tidak boleh satu konsentrasi, saya harus memikirkan jangka waktunya sekian, progresinya harus begini, saiki sapa sing apike ngomong, sing apike saiki apike puisi, po selawat, po iki kudu tak eling-eling. Iki mau Zainul wis tak durung, wis tak durung Kiai Kanjeng piye, kudu tak pikir kabeh, ya sok-sok ana sing lali jenenge manungsa. Tapi semua harus difikirkan, itu namanya siksak. Lho nek kowe lurus, ndelok sego meng ketemu sego. Nek kowe lurus. Kowe ora entuk lurus, ndelok sego kudu ketemu apa liyane? Minimum kowe ketemu pari. Nek kowe ketemu pari, kowe ketemu wak tani. Nek ketemu wak tani, kowe eling struktur ekonomi. Nek eling struktur ekonomi, kowe kelingan berdirinya negara ini. Berdirinya negara ini njur kelingan peradaban manusia, terus akhirnya kelingan Gusti Allah. Itu kowe kudu ngene-ngene iki. Gitu loh. Itu namanya berpikir siksak. Apa asap rokok itu? Bulan kayak. Mosok tidak terkandung dunia pada asap rokok itu. Masa tidak terkandung Allah pada rokok itu. Masa dia tidak membawamu kepada Allah.
Kalau Abu Bakar kan dia mengalami asap rokok, dia mengalami kehidupan dengan kesadaran kultural dan proses pembudayaan diri yang terus-menerus sampai akhirnya dia menemukan intinya adalah sangkan paraning dumadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar kan wah wegah aku nek kon meroses tabrak wae ben jelas. Kuwi Umar radikal dia, bukan manusia kultural tapi manusia radikal. Nek Utsman kan ditimbang-timbang, dia pakai manajemen dibandingkan sana sini, akhirnya dia menemukan kebenaran Allah tadi. Nek Ali itu dia tidak perlu proses. Ali itu ndelok beras langsung ketemu Allah. Ndelok sego langsung ketemu Allah. Ndelok Mustafa kuwi nek ora kelingan Allah kebangetan ta kuwi. Lah ya kok ana lho makhluk kaya ngono kuwi. Ya langsung kelingan Allah ta kuwi. Gitu loh. Ketoke kaya ngono ning malah ampuhe ning kono kuwi. Jadi siapa bilang bahwa kalau kita bicara lancar itu lebih bagus daripada tidak bicara tidak lancar? Kan di sini batal teori itu. Ya udah teori apa Mas jenenge Mas ning sekolahan belajar deklamasi ngono kae keliru. Ambek saiki deklamasi kaya ngopo ae karo Mustafa kalah. Justru mergo ngono kuwi. Hebatnya di situ. Mick Jagger apa? Kowe kon melu pop singer nek iso. Mick Jagger kalau mau Mick Jagger sing tunggu masak kuwi. Jan. Sing nggo masak sego kuwi lho. Iki pelesetan tingkat tinggi ta iki. Iki Mick Jagger iki. Mick Jagger ya. Nah, itu suaranya elek banget, tapi dia sampai umur 70-an sekarang masih aktif ke mana-mana. Dibanding juara-juara pop singer juga Mick Jagger. Karena apa? Karena dia mampu menemukan martabat, harga, dan kualitas pada kejelekannya itu. Kan begitu? Jadi kowe aja njur iri, wah aku kok tai, aku ora kok lintung, ora kok aku ora lintung aja ngono kuwi. Dirimu terimalah dan dirimu bangunlah berdasarkan hakikat dirimu itu. Jadi kambing jangan ingin jadi sapi. Karena kamu tidak akan pernah jadi sapi dan kamu kehilangan dirimu sebagai kambing. Itulah yang merupakan kesalahan utama manusia di abad ini. Setiap ayam ingin jadi burung, akhirnya dia tidak akan pernah bisa jadi burung dan dia tiba-tiba menemukan dirinya bukan ayam lagi. Kan gitu. Orang Jawa ingin jadi orang Indonesia ingin menjadi manusia mondial, internasional. Dia tidak akan pernah jadi manusia internasional, tapi dia kehilangan Indonesianya, dia kehilangan Jawanya. Kemarin saya di Sunda, saya bilang saya orang Jawa, boleh enggak saya jadi orang Jawa? Di depan orang Sunda, ya boleh kan. Saya boleh menyanyikan Jawa di sini, boleh. Tidak dendam pada Mojopahit. Ya, gitu kata. Ya, orang Sunda lah dendam karo perang bubat kui. Saya bilang, ya jangan salahkan saya. Dulu Gajah Mada waktu mau mencegat rombongan pengantin di desa Bubat itu enggak bilang saya dulu, saya bilang. Kalau dia SMS saya akan kasih pertimbangan. Gajah Mada tiba-tiba nyegat dia ndak taren-taren. Saiki aku kok salah kayak iki piye ngono. Tak gituin yo ketawa mereka gitu loh. Lah ya makanya jangan salahin orang Jawa. Gitu loh. Wong itu yang salah Gajah Mada. Tur yo ora taren kae lho, ora kondo apa piye ora runding sik iki lho. Sak pasukane langsung nyegat wae. Monggo kan yo kudune kan yo latihan sik karo Kiai Kanjeng apa piye kan ngono ta ya ora. Ah saiki aja disalahke. Makanya saya akan bikin jalan Siliwangi di Surabaya atau Jombang. Tapi ya saya mohon ada jalan Mojopahit di Ciamis, di Bandung kan gitu. Dan itulah Indonesia baru yang mampu menaklukkan sakit sejarahnya untuk membangun perdamaian yang baru, kesatuan yang baru, dan itulah yang harus kita persiapkan setelah kita memantapkan diri tahun ini.